Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Pembalap Suzuki X-Star Alex Rins tidak suka dengan balapan ganda yang berlangsung di Qatar. Ia berasumsi bahwa kejuaraan dunia MotoGP pada 2021 akan menjadi tahun yang aneh seperti pada tahun lalu. Ini pasti akan kembali menjadi musim yang aneh. Saya pasti ingin mengubah hal-hal yang tidak berhasil dengan baik tahun lalu. Senang memiliki pengalaman itu, tetapi pada akhirnya itu adalah sebuah balapan. Jelas bahwa saya akan mengambil resiko sedikit mungkin, karena sepertinya situasinya akan bertambah buruk, ucap Alex Rins. Adapun alasan mengapa Alex Rins tidak menyukai balapan ganda di Qatar, dikarenakan ia merasa sedih jika tidak ada penonton yang bisa memberikannya semangat. Kita harus tetap balapan, pada akhirnya bekerja dengan baik seperti tahun lalu dengan semua pembatasan ini. Seperti yang saya katakan, akan sangat menyedihkan tidak ada penonton di trek, dan tidak lagi merasakan kehangatan dari para penggemar. Tapi begitulah adanya, ucap Alex Rins. Let's sing a song full of hope, full of pain. Pembalap Suzuki X-Star Joan Mir mengaku ingin kembali mengukir sejarah yang lebih spesial. Ia ingin meraih juara dunia MotoGP kedua kalinya, lebih tepatnya dalam 2 tahun berturut-turut bersama Suzuki. Ini akan menjadi rekor tersendiri seperti yang pernah ditorehkan pembalap asal Inggris Barry Sheene di tahun 1970-an. Mengulangi pencapaian gelar, itu penting, saya menyadari itu. Saya tahu ini akan menjadi tugas yang lebih sulit dan untuk alasan ini saya berlatih lebih dari sebelumnya. Pada awal pengalaman saya dengan Suzuki, tujuannya adalah untuk memenangkan gelar, sekarang bahkan lebih ambisius. Membuat sejarah dan berada di antara mereka yang paling banyak menang bersama Suzuki, ucap Joan Mir. Marc Marquez untuk pertama kalinya menunjukkan bekas luka pada area humerus, tepatnya pada lengan kanannya. Pastinya ini setelah operasi ketiga yang dilakukan awal Desember lalu. Juara dunia MotoGP 2019 tersebut terlihat sedang melakukan fisioterapi. Dalam hal ini, Marc Marquez memberikan pesan step by step pada akun media sosialnya. Tim Ducati Satelit Sponsorama Racing resmi memperkenalkan skuadnya untuk MotoGP 2021 di Andorra, Spanyol pada 5 Februari 2021. Luca Marini menjadi yang pertama menyibak tirai yang menutupi motor Ducati barunya, diikuti oleh rekan satu timnya Enea Bastianini. Uniknya, peluncuran Sponsorama Racing ini adalah livery motor MotoGP yang berbeda. Padahal Luca Marini dan Enea Bastianini berada di satu skuad. Motor MotoGP Ducati Desmosedi GP Luca Marini sama persis dengan livery saat ia di kelas Moto2. Sementara motor MotoGP Ducati Desmosedi GP milik Enea Bastianini menggunakan livery Sponsorama Racing seperti di musim lalu. Motor Luca Marini dan Enea Bastianini berbeda karena adanya campur tangan tim Valentino Rossi yang menyuntik dana di Sponsorama Racing dengan menyebut nama timnya Sky VR46 Avintia.
Sementara Enea Bastianini menyebut nama timnya Esponsorama Racing. Tak sabar menjalani musim baru bersama Sky VR Fantastic Avintia, ucap Luca Marini. Senada dengan Enea Bastianini yang sudah tidak sabar untuk segera melakoni musim MotoGP 2021. Jujur sudah tak sabar memulai musim MotoGP 2021. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ducati dan Avintia Esponsorama Racing yang memberikan dukungan dan kepercayaan tampil di MotoGP, ucap Enea Bastianini. Pengamat MotoGP Carlo Pernat menyoroti performa Maverick Vinales pada MotoGP musim lalu. Menurut Pernat, Maverick Vinales terlihat tampil memalukan di pentas MotoGP 2020. Pernat menilai hasil tersebut sangatlah mengecewakan. Pihak Yamaha menjadi paling terluka dalam melihat hasil ini. Dikarenakan harapan besar diberikan tim Yamaha kepada Vinales hingga berani mempertahankannya untuk 2 musim ke depan. Jika kondisi ini terus bertahan di MotoGP 2021, Pernat ragu Vinales bisa mendapatkan perpanjangan kontrak dari Yamaha, sebab ia telah menunjukkan tak mampu menjaga konsistensinya. Saya menggunakan kata sifat yang sama yang sering saya gunakan untuk Vinales, yakni memalukan. Ia tidak dapat berada dalam keadaan yang meringankan. Ia selalu memiliki sesuatu yang salah. Ia mendapatkan tanda gagal dan saya tidak tahu apakah Yamaha akan membuatnya menandatangani kontrak 2 tahun setelah musim ini. Semua orang sangat kecewa dengannya, terutama Lin Jarvis, ucap Pernat. Sebelum meresmikan Dimas Eki, MRTI telah mengkonfirmasi keikutsertaan mereka pada ajang CEV Moto2 2021 dengan merekrut rider Polandia Piotr Bisikirski. Masuknya Piotr Bisikirski untuk memperkuat MRTI sempat menimbulkan prasangka publik jika Dimas Eki hanya diberikan harapan palsu. Kini hal tersebut sudah terjawab dengan keputusan MRTI yang akhirnya resmi menyertakan Dimas Eki Pratama pada ajang tersebut. Hal tersebut telah dikonfirmasi dari unggahan dalam Instagram pribadi milik Dimas Eki Pratama dan MRTI. Namun hingga saat ini masih belum jelas Dimas Eki akan bergabung dengan tim Pertamina Mandalika SAG Team atau tim MRTI akan berdiri sendiri tanpa SAG Team. Sebab belum ada pengumuman resmi dari SAG Team setelah mengontrak Piotr Bisikirski sebagai pembalap di CEV Moto2. Alhamdulillah hari ini saya sudah menandatangani surat kontrak untuk mengikuti balap tim CEV musim 2021. Bersama Mandalika Racing Team Indonesia. Mohon dukungannya untuk semua masyarakat Indonesia selalu mendoakan saya yang terbaik di balap musim ini, tulis Dimas Eki. Beredar kabar tes rider Aprilia di MotoGP Bradley Smith hengkang ke WSPK bergabung di tim yang sama dengan Galang Hendra yaitu Tenket Racing Yamaha. Bradley Smith dan Aprilia sepertinya belum menemukan kata sepakat untuk musim MotoGP berikutnya. Beberapa waktu yang lalu Bradley Smith memposting foto motor Yamaha R1 yang disertai dengan caption "Jangan melihat ke belakang, proyek 109 selesai", tulis Bradley Smith. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.